Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Kak Gimana Ibu Dan. Alhamdulillah kabarnya? sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh minta testimoninya Ibu? Selama mondokin anaknya di Pondok Pesantren Sirojul Hikam. Alhamdulillah ya, setahun ini mungkin bukan setahun, mungkin dari awal juga itu kalau untuk saya dan ayahnya tuh bener-bener apa ya, perkembangannya tuh signifikan lah, bisa kelihatan kayak mulai sholat itu udah nggak usah mesti sholat udah sendiri, dia udah ini sendiri. Terus kayak di rumah tuh udah yang ini bu sama Ido aja, udah nggak usah disuruh kayak kerjaan rumah. Mungkin kalau ini ya, kalau buat saya mah itu udah perkembangan yang pesat gitu, untuk apalagi ini anak laki-laki gitu kan, kayak dia mau pegang sapu tuh buat saya tuh udah masya Allah, mau cuci piring kayak yang baju dia, bu baju abang jangan dicuci ya, nanti abang cuci sendiri, itu tuh udah bener-bener lah, udah masya Allah buat saya. Buat ayahnya juga yang kayak ke ayahnya tuh, ayah capek nggak biar nanti Do yang gantiin, itu tuh ayahnya udah, ayahnya aja yang laki-laki tuh meleleh, apalagi saya ibunya udah bener-bener. Makanya kalau ini buat apa ya, orang tua mungkin yang masih bingung mau mondokin anaknya di mana, Sirojul Hikam buat saya recommended lah, bagus semuanya, akhlaknya dapet, untuk bahasanya setahun loh dia apa, mungkin kalau bahasa Arab dari dulu MI juga dia udah belajar bahasa Arab. Bahasa Inggris tuh dulu saya mau lesin tuh susah banget, tapi sekarang alhamdulillah udah cas cicus lah setahun itu. Makanya kalau buat saya tuh drastis lah untuk waktu yang 1 tahun. Entah nanti kalau misalkan, makanya saya SMA-nya juga mau lanjut di sini karena biar kata ayahnya 6 tahun bu, insya Allah 6 tahun mah mateng, kata ayahnya gitu. Mungkin apa lagi keadaan kalau Dari segi fasilitas Ibu bagaimana? Memuaskan atau fasilitas tidak? memuaskan, sarana prasarana boleh dilihat, mungkin bersih tempatnya. Dulu awal tuh saya nyari pesantren tuh yang saya lihat tuh tempatnya dulu bersih apa enggaknya, karena anak saya mohon maaf kulitnya dari kecil tuh dia alergi debu. Makanya lagi pertama kan saya saya mau lihat dulu dalamnya kayak gimana, untuk kamar mandinya seperti apa. Udah langsung cocok, saya dulu pertama kesini tuh langsung udah ya, ayahnya juga udah bu di situ aja, udah langsung serak di hati. Terus itu fasilitas yang pertama, sarana prasarana memadai. Yang kedua yaitu untuk dari segi akademisnya jauh banget lah perkembangannya, untuk pribadinya, pendidikannya luar biasa kalau menurut saya mah. Insya Allah kata ayahnya 6 tahun mah insya Allah bu mateng, mau kemana, mau ke Akmil, mau jadi guru, kalau dia dasarnya udah kuat, pondasinya udah kuat, bebas lah. Sekarang dulu 6 bulan mondok minta kuliah ke Imam Syafi'i di Cianjur, sekarang kak minta ke Kairo. Insya Allah abang kalau ada rezekinya doain ayahnya sama ibunya sehat Amin, amin. biar bisa modalin. Kalau misalkan dapat beasiswa kan tetap aja ya kak, uang jajan mah jalan gitu. Makanya mudah-mudahan ada rezekinya. Tapi kerasa semenjak di sini rezeki itu masya Allah, padahal suami saya tuh nggak punya gaji, suami saya tukang las, tapi ya untuk bayar bulanannya ada, SPP-nya SPP 1,50 juta untuk boarding school itu murah sekali kalau kata saya mah, luar biasa murah. Terus apa kayak jajan juga jadi kurang kak. Dulu dia saya lagi apa saya kasih 450 ya, hitungan 15.000 per hari, dia minta ibu 300.000 aja sebulan. Itu dari situ aja ayahnya udah, ya udah, karena emang kan puasa juga kan, puasa Senin Kamis, puasa hari lahir, katanya puasa Nabi Daud, di ini terus alhamdulillah. Jadi udah apa ya, bener-bener loh adabnya, akhlaknya bener-bener dibentuk, bener-bener dididik gitu, di treatment layaknya anak sendiri, bener-bener kerasa. Jadi yang masih bingung nyari pondok, kalau buat saya kesini aja mendingan. Udah apa, udah paket lengkap kalau kata saya mah, beneran udah paket lengkap, udah nggak mesti bingung lagi. Nanti kan kadang ada yang mondok aja sekolahnya nanti kemana bu, di sini udah ada mondoknya, sekolah udah lengkap di sini semua. Udah tinggal tuh 1,50 juta untuk sekolah sama mondok, coba hitungan apa, SMP sanawiyah, boarding school pula. Itu kata saya mah kalau yang masih ini apa, anda menyia-nyiakan kesempatan kalau kata saya mah.
beneran. Buat orang tua yang masih bingung, boleh. Apa pendidiknya ya? Pendidiknya tuh ramah-ramah, benar-benar sopan ke orang tua tuh. Terus apa ke anak-anak juga kayak nge-treat sebagaimana kayak ke anaknya sendiri. Makanya yang ada isu-isu pesantren inilah banyak kekerasannya, pesantrinya pengasuhnya cuma mau uangnya aja, anak-anak diambilin uangnya aja. Kalau di sini nggak ada, di sini nggak ada kayak gitu. Semuanya uang jajan jelas, ini uang jajan anak segini bu, ini sisanya segini, diberikan lagi. Nggak ada manipulasi, nggak ada kayak gitu. Bener-bener apa ya, eh ya jelas gitu, karena memang ada apa adanya gitu di sini tuh. Nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada yang nanti ini ya kalian di depan orang tua seperti ini ya enggak, ya memang ya setiap hari anak-anak seperti itu, ya saat penjengukan orang tua ya anak-anak seperti itu gitu. Nggak ada yang di depan orang tua jadi ini kayak apa, ibaratnya kayak di briefing dulu gitu ya kak. Di briefing dulu, awas ya nanti gini, kayak anak-anak tuh diancam, tuh nggak ada di sini. Memang mengalir pembelajaran tuh sesuai kemampuan anak gitu. Jadi ya memang ada mungkin ya apa tujuan pembelajaran ini, terus apa goalsnya pembelajaran selama 1 tahun tuh mungkin ada, cuman ya menyesuaikan sebagaimana kemampuan anak gitu. Basicnya juga kan ini angkatan 2 juga ya, nggak dari SDIT, nggak dari MI semua, ada yang dari SD Impres biasa. Itu kan kayak dari SD Impres biasa, mereka nggak belajar akidah akhlak, mereka nggak belajar Quran hadis, SKI, mahfuzat, itu mereka nggak tahu. Tapi ponakan saya tuh kan, ponakan saya dia kan dari SD biasa, bisa mengikuti kan. Masya Allah, ya mungkin itu juga kan balik lagi ke apa treatment pendidiknya kan. Nggak mungkin lah kalau misalkan itu pendidiknya nggak bagus, nggak mungkin goalsnya bisa tercapai buat anak-anak. Apalagi itu Dari aja. semua apa yang didapat berarti ramah kantong ya Bu? Oh Masuk ke iya sini. betul, ramah sekali. Apa ya, LCGC mungkin ya, kayak mobil ya, low cost green cost gitu kan, bener-bener ramah di kantong gitu. Terus ya memang yang apa, enggak yang uang terus, memang nggak ada itu seperti itu. Ya udah bulanan itu SPP itu udah, SPP tuh itu 150 tuh udah laundry, makan, sama SPP-nya ya, sama infaknya itu 1.050.000 tuh nggak ada untuk jajan anak. Justru malah kalau anak saya ibu jangan banyak-banyak bekalnya katanya, malah minta banyak-banyak. Dari yang saya yang sisihkan, oh segini nih untuk bekal anak, dia malah mintanya kurang gitu kan. Itu kan Masya Allah, dari situ aja mungkin kan yang apa pendidik tuh bener-bener yang kayak, kalau sayang sama orang tua, kalau anak saya tuh seperti itu, kalau sayang sama orang tua kalian tuh harus ini gitu kan. Nggak mungkin kalau pendidiknya nggak ngajar pakai hati, itu akan sampai ke hati anak didiknya, nggak akan sampai kalau menurut saya. Makanya dari apa, untuk harga segitu kalau menurut saya tuh bener-bener murah. Makanya saya tuh, anak saya yang kecil nih, adiknya Ali, insya Allah mau saya masukin lagi ke sini, karena memang apa ya, udah paket lengkap kalau kata ayahnya mah, udah di situ aja, gak usah kemana-mana lagi katanya. Lagi kemarin aja minta kuliah ke Imam Syafi'i, kata kakeknya kalau mau ke Imam Syafi'i SMA-nya harus di sana juga, di Cianjur. Tapi kata suami enggak, udah di Sirojul Hikam aja SMA-nya juga katanya. SMA-nya SMA IT loh, SMP-nya bukan SMP biasa, SMP-nya juga SMP IT tuh yang harus digaris bawahi. Mondok dengan sekolah SMP-nya tuh SMP IT, bukan SMP umum seperti biasa. Jadi sinkron, pendidikan di pondok dengan pendidikan sekolah tuh sinkron. Makanya anak tuh pasti bakalan cepet tercapai goalsnya kalau kata saya. Sama kedua, lokasi sekolah tuh nggak usah mesti keluar, di sini udah deket ada. Makanya kalau misalkan apa yang masih nyari-nyari ke sana jauh, sana kemari, udah ada di Jawa Barat, di Subang tepatnya. Kalau dari Karawang ya, saya dari Karawang tuh cuma 1 jam via tol udah nyampe. Apa kasarnya nengokin juga nggak mesti yang ongkos biaya juta-juta gitu kan, udah bisa nengokin anak per 1 bulan sekali. Oh sama itu juga, nggak bisa kita seenaknya keluar masuk. Jadi anak tuh bener-bener yang ada jadwalnya, mau bertemu orang tua tuh ada jadwalnya. Nggak bisa mau saudaranya apa nengokin datang, nggak bisa kalau bukan di luar
waktu penjengukan nggak bisa. Jadi kan kita sebagai orang tua juga nggak worry anak kita bakalan ada yang entah ya, mungkin kan sekarang lagi musim penculikan apa, bisa jadi kan ngakuin omnya tantenya datang ke sini, tapi nggak ada seperti itu di sini. Jadi kalau bukan waktunya penjengukan ya nggak bisa orang tua yang datang ke sini, ya anak nggak bisa dibawa keluar. Anak bisa dibawa keluar pada saat penjengukan aja. Jadi itu dari situ juga saya sama ayahnya udah, oh ya emang bagus gitu seperti itu. Jadi kita tenang usahanya ya kan, di bener-bener anak tuh karena anak-anak dijaga, diawasi bener-bener. Di sini kita juga kan usahanya tenang gitu kan di rumah, jadi enggak mikir yang bercabang kemana-mana. Karena apalagi sekarang banyak yang isu-isu pesantren yang disiksa, terus yang kayak ya udahlah pesantren aja, entah dididik apa enggak, kan kita nggak tahu. Kebanyakan kan seperti itu sekarang, maunya ya uang aja, anak tuh diminta sumbangan ini sumbangan itu, tapi hasilnya nol, kadang nggak ada bekasnya sama sekali. Dan itu bukan bukan orang lain, saya ngelihat gitu di lingkungan saya sendiri, ini pesantren di sini, tapi ya gitu ya, anak tuh yang kayak 3 tahun loh, kan bukan waktu sebentar, tapi nggak ada bekasnya, nggak ada bekasnya sama sekali tuh. Banyak seperti itu. Jadi yang dia tuh manis di depan orang tuanya tapi di belakang. Nah itu kan PR juga sebenarnya. Justru kan yang harus benar-benar ditanamkan sama anak itu adab takut sama Allah. Jadi saat orang tua ada, ya dia seperti itu. Saat orang tua nggak ada juga, ya dia tetap seperti itu, karena dia tahu, dia udah ada ditanam di dalam hatinya. Orang tua saya nggak melihat, tapi Allah melihat yang saya kerjakan. Nah itu buat saya orang tua tuh yang penting poinnya seperti itu. Tadinya tujuan saya memang seperti itu, diminta tolong dididik adabnya sama akhlaknya, tapi ya saya dapat akademisnya juga. Anak saya Masya Allah tabarakallah, buat saya tuh luar biasa lah, kemajuannya pesat selama 1 tahun ini. Makanya buat yang orang tua yang masih, kok anak saya seperti ini, kok anak saya seperti ini, Mbak, Bu, anak itu kemampuannya beda-beda. Percaya, nggak ada produk buatan Allah yang gagal. Mungkin ada anak nanti yang bakalan jadi pelukis, kan dia nggak mesti matematikanya sama sainsnya pintar, nggak mesti seperti itu. Ada anak yang bakalan jadi arsitek, nggak mesti dia pelajaran melukisnya bagus. Nah balik lagi, dibuka pikirannya, hatinya dilebarkan buat para orang tua yang masih pikirannya masih yang, kok dipondokin anak saya jadi seperti ini kak. Nah nggak bisa seperti itu Bu. Balik lagi sebagai orang tua satu ya, nggak ada produk buatan ciptaan Allah tuh yang gagal. Allah titipkan itu anak beserta rezekinya, beserta kemampuannya dia, kelebihannya dia. Kalau mau ditegur bukan pendidiknya. Balik lagi kita istighfar sebagai orang tua. Harusnya kalau anak seperti ini, makanya kalau komunikasi tuh jangan, kak anak saya seperti apa, kok setahun dipondokin. Harusnya tanya, kak kemajuannya seperti apa. Nah nanti yang kurang kita balik lagi sujud sama Allah, minta istighfar. Mungkin ada dosa kita di masa lalu, entah dosa ke orang tua yang belum termaafkan, kan itu juga bisa jadi menghambat untuk ke pendidikannya anak kita. Bisa Bu, Pak, Bu. Buat saya mungkin seperti itu ya, buat para orang tua wali yang kasarnya tuh minta anaknya disulap. Nggak bisa, ini bukan tempat sulap. Balik lagi sesuai kemampuan anak. Kedua tuh istighfarnya kita tuh sudah sejauh apa kita tuh minta sama Allah disolehkan anak kita, dilembutkan hatinya kita tuh sudah sejauh apa. Kalau ada yang salah sama anak kita, berarti yang salah tuh diri kita. Jangan salahin anak kita, jangan salahin pendidiknya, entah gurunya di sekolah, entah pengasuhnya di pondok, nggak bisa. Kalau anak kita ada yang kurang, berarti kurang di diri kita. Itu yang harus kita perbaiki, insya Allah ke depannya. Kalau misalkan kitanya sudah sadar bahwa anak ini titipan, dengan rezekinya, dengan kemampuannya seperti apa, harus diapresiasi. Kalau untuk saya pribadi, anak saya udah bisa nyuci piring sendiri, cuci baju dia sendiri, yang Bu nggak boleh ya Bu, baju abang nggak boleh dicuci sama ibu, itu udah luar biasa buat saya. Masya Allah buat saya mah. Makanya sekecil apapun, kalau kita ingin anak kita maju, diapresiasi, jangan dikritik. Jatuhnya tuh mental anak kita tuh down, bukannya dia ingin maju, malah jadi saat di depan kita
She's nice boy mungkin, tapi di belakang kita dia berulah, entah hiperaktif apa, mengganggu temannya, itu kan mentalnya udah keganggu. Nah, jangan sampai kita boleh aja ke orang tua itu punya keinginan anak ini seperti ini, tapi sesuaikanlah dengan kemampuan anak, sesuaikanlah dengan passionnya, jiwanya itu dia seperti apa. Balik lagi kan, tugas orang tua harus apa, jangan kolot, harus terbuka, harus kita tuh harus hidup di zaman anak kita. Bersikaplah sebagai orang tua, tapi ada kalanya bersikaplah sebagai teman. Mohon maaf, sudahkah Anda tanya anak Anda apa yang anak Anda rasa hari ini? Kalau saya seperti itu ke anak saya. Abang, kalau ibu ada yang salah, ibu minta maaf ya bang. Jangan sungkan, orang tua minta maaf ke anak itu nggak boleh sungkan. Jadi nanti tuh anak tuh akan terbiasa mengucapkan 4 kata ajaib, maaf, permisi, tolong, terima kasih, itu diafirmasi anak tuh. Sekarang mungkin liburan ya 2 minggu tuh, waktunya untuk orang tua tuh diafirmasi. Setiap anak bangun tidur tuh diafirmasi. Nah, abang, kakak, ayah sama ibu maunya abang tuh seperti ini. Tapi tidak boleh menjudge, tidak boleh menghakimi. Sesuai kemampuan anak aja berjalan. Apalagi terutama ya buat mungkin para wali santri yang anaknya laki-laki. Anak laki-laki itu otak kanan dan otak kirinya tuh belum sempurna. Jadi pasti otak kanannya aja dia tuh pasti maunya main. Makanya jarang anak laki-laki yang ranking 1 dari SD sama MTS itu ranking 1 yang pinter, yang rapih, yang disiplin itu adanya di otak anak perempuan. Karena otak anak perempuan dari lahir pun dia otaknya sudah seimbang. Jadi pasti akan kelihatan kalau anak perempuan itu sudah pandai, dari mungkin dia dari zaman RA juga, dari zaman taman kanak-kanak sudah kelihatan. Nah, kalau anak laki-laki tuh nanti dia tuh akan kelihatannya pada saat dia jadi mahasiswa, karena sudah 18 tahun itu otak kanan dan otak kiri itu seimbang. Pasti nanti tuh akan kelihatan anak laki-laki itu keren pada saat dia jadi mahasiswa. Jadi selama itu mah dinikmati, proses yang gak lama kok Bu. Mohon maaf, saya juga kemarin mungkin ya banyak menuntut ke anak, tapi saya pikir prosesnya nggak lama. Memang ya inilah, kita udah diamanahi sama Allah, itu tandanya tuh kita bisa gitu, sabarnya itu tuh kita bisa dengan anak yang seperti ini. Balik lagi, istighfarnya orang tua ditambah, mohon ampun, balik lagi, kurangi mengkoreksi, harus lebih banyak mengapresiasi kemampuan anak. Sekecil apapun harus diapresiasi Bu. Bisa masak telur sendiri aja anak laki-laki udah the best kalau kata saya mah. Anak saya alhamdulillah makan udah. Kalau anak saya memang kalau makan tuh nggak mesti yang sama, yang lauknya mau ini alhamdulillah. Terus di pondok juga kan ya lauk yang seadanya, belajar hidup sederhana. Nabi juga kan seperti itu ya, disunahkannya. Oh iya tuh, sunah tuh bener-bener dijalankan. Kayak makan tuh harus duduk, makan pakai tangan kanan, makan pakai 3 jari tuh. Anak saya waktu itu perpulangan pertama 6 bulan ya kak, semesteran ya, 6 bulan tuh udah kelihatan banget. Sampai ayahnya, ayah kalau makan tuh harus pakai baju, kan kadang ayahnya suka pakai itu ya, ayah kalau makan tuh tutup auratnya, bener-bener yang, makanya ayahnya udah Masya Allah, tabarakallah, makanya udah pilihan pertama dan udah nggak ada lagi, mungkin kesini aja. Mungkin nanti kalau saya mungkin nanti adanya langsung kesini lagi. Ini juga saya sambil ke saudara-saudara ngasih tahu udah paket lengkap nih, paket komplit dengan harga segini 150 loh, 1.050.000. Kalau saya tuh anak saya 300.000 jajannya, jadi 1.450.000 per bulan. Sudah recommended, worth it, LCGC, low cost, green cost gitu kan, ramah di kantong, ramah lingkungan memang, karena memang tempatnya bersih. Boleh dilihat kan kalau misalkan itu ibu bapak yang waktunya luang, mungkin dilihat dulu bisa dilihat kan, mungkin nanti hari-harinya tuh anak seperti apa, dibiasakan bahasa Inggris, bahasa Arab di sini kan, itu hari-harinya itu kan kadang anak yang ini yang memang harus dibentuk, jadi dibiasakannya seperti itu. Jadi nanti setelah lulus dari sini kan, karena saya dulu di pondok dibiasakan seperti ini gitu. Makanya saya juga alhamdulillah anak saya kadang di rumah juga sering tuh conversation sama saya, biarkan di pondoknya
diulang terus, di rumah juga diulang terus kayak gitu. Makanya Pak, Bu, sekali lagi tolong, anak itu bukan robot yang bisa disetting maunya kita seperti apa, nggak bisa seperti itu. Kasihan pendidiknya juga beban moral, karena apa, anak itu punya perasaan, punya pikiran sendiri, punya keinginan dia sendiri. Jangan kamu harusnya seperti ini, tanya anak itu maunya seperti apa. Nah, tugasnya orang tua didukung, entah materinya, moralnya didukung. Anak itu mau jadi seperti apa, harus digarisbawahi, dibuka pikirannya, hatinya dilebarkan. Gak ada produk buatan Allah tuh yang gagal, gak ada. Yang gagal tuh justru kita, orang tuanya. Itu kita yang gagal, bukan anak kita yang gak berhasil, tapi kitanya yang gagal membesarkan hati kita gitu, menerima titipan Allah dengan rezekinya, dengan kekurangannya, kelebihannya. Nah, itu yang harus orang tua paham tuh. Nggak bisa kita hidup di zaman kita dulu, dulu ayah sama ibu seperti ini, nggak bisa. Kita tuh harus hidup di zamannya anak kita. Makanya Kak Aden juga tadi ada ini ke saya, mau sosialisasi untuk bawa handphone. Kalau saya sebagai orang tua setuju, karena memang perkembangan zaman ya, biar anak kita juga nggak gaptek lah kasarnya, nggak gagap teknologi. Sekarang apa-apa online. Kalau misalkan anak kita ini, pasti nanti ketinggalan anak kita, kasihan gitu. Apalagi zaman yang terus maju, nggak bisa kita stuck di sini aja ngikutin zaman kita yang apa-apa dulu administrasi ditulis. Sekarang kan nggak bisa seperti itu, apa-apa online. Kalau anak kita nggak bisa, mohon maaf. Apalagi justru kita, misalnya kitanya juga orang tuanya nggak bisa, anak kita nggak bisa, nah siapa gitu yang membimbing kita nantinya gitu kan. Makanya mau ada handphone dengan catatan, tadi pun Kak Adan bilang ke saya, dengan catatan Bu, hanya di jam TIK saja, di jam TIK, dan kita pergunakan nih minggu anak itu agar ada kegiatan. Saya setuju banget, daripada tidur gitu kan. Benar, saya setuju minggu dipakai editing video, pengambilan gambar, saya setuju. Karena memang apalagi ya, kalau saya anak saya kan laki-laki, memang ya justru bisa merefresh otak dia juga kan. Senin sampai Sabtu yang belajar, yang ngaji terus setiap hari. Nah, minggu mungkin di refresh, dia bisa ngelihat belajar apa yang baru. Anak saya nggak bisa main catur, anak saya nggak bisa hadroh, nggak saya hajarin semua setahun ini. Makanya yang aku bisa ini, aku bisa itu, bener-bener banyak lah. Mungkin kalau liburannya lama ya ditambah keadaan, mungkin bakalan lebih mungkin banyak lah gitu goalsnya anak saya, yang bahkan di luar ekspektasi saya. Tuh anak saya bisa seperti ini gitu. Dulu nih anak saya pemalu banget, sampai yang, Bu, abang pernah loh Bu ikut manggung hadroh, bahkan di panggung orkes kata dia yang besar itu. Saya udah berani gitu kan, nggak ada orang tua sama sekali, tapi dia berani. Nah gitu. Terus belajar kepemimpinan di sini, anak diajarkan untuk tanggung jawab sama barang dia. Makanya luar biasa kalau kata saya mah di sini. Gak usah buang-buang waktu. Kalau kata saya mendingan yang udah, misalkan sekarang nih udah kadung daftar, tapi kan masih ini ya, masih awal, boleh dipindahkan langsung ke sini. Kalau kata saya mah daripada buang uang gak jelas, mending ini yang udah jelas, sekian juta. Mungkin sekarang berapa Kak? 13 juta ya yang itu untuk tahun ajaran baru, tapi kan bisa dicicil Bu, Pak. Mohon maaf kalau buat saya yang suami saya nggak punya gaji, yang hanya mengandalkan rezeki dari Gusti Allah, itu ada aja jalannya. 13 juta itu bisa kebayar. Terus enggak yang, Ibu ini yang saklek pokoknya harus lunas dulu, enggak seperti itu di sini. Bisa, semuanya bisa dibicarakan dulu. Makanya untuk harga segitu bisa dicicil ya, di garis bawahi underline, bisa dicicil, itu murah kalau kata saya mah. Makanya yang masih bingung, ayah, bunda, umi, abi, ayo boleh ke sini. Luar biasa, jangan dilihat barunya, tapi dilihat pendidikannya, pengajarannya gitu kan. Yang luar biasa bagus kalau kata saya. Saya
di luar ekspektasinya ini pesantren baru tapi anak saya goalsnya sejauh ini. Nah makanya itu mungkin kalau hanya ngomong aja rasanya kayak ini ya, mungkin boleh dirasakan, makanya anaknya solehnya boleh didaftarkan ke sini kalau kata saya mah, biar merasakan lah entengnya gimana di bawah usaha. Anak soleh nggak usah yang sholat pun nggak diteriak-teriakin lagi, udah cuci baju, cuci piring. Aduh, untuk anak laki-laki ya, buat saya tuh mungkin kalau anak perempuan mah karena memang fitrahnya seperti itu anak perempuan. Kalau untuk anak laki-laki saya tuh luar biasa gitu, dididik yang benar-benar segenap hati gitu, karena memang kerasa gitu sama saya juga vibes-nya gitu ya, sama anak juga. Bahkan anak saya sendiri kadang mah kayak sayang sama Ido tuh, ya iya. Nah makanya saya tuh bukan mengada-ngada gitu dari mulut anak saya sendiri. Nggak ada Bu, nggak ada yang aneh-aneh katanya, pada baik, pada sayang katanya gitu. Makanya banyak isu-isu ini enggak tuh bisa ditepis semua dengan dengan kesaksian nyata gitu dari anak saya, bahwa enggak kok Bu, enggak ada yang kayak gitu ya. Mungkin ya marah kalau kata saya dalam batas yang wajar lah, enggak yang aneh-aneh, enggak yang seperti yang kejadian banyak kan di pesantren-pesantren yang ini kan, itu kan karena kurangnya pengawasan dari pengasuhnya mungkin kan. Kalau ini alhamdulillah sih di sini 1 kali 24 jam. Bahkan saya waktu itu pernah sengaja gitu kan, WA tuh malam, saya tanya ke pengasuhnya, Kak Fakih, Ali lagi apa ya gitu, saya pengen tahu nih bener-bener nggak anak saya tuh diasuh, bener-bener nggak si anak saya tuh diawasi gitu. Bener, Ali ada Bu, lagi di masjid, di belajar, berikut dokumentasinya. Oh iya bener nih. Jadi kan sayanya tenang gitu, nggak worry gitu sebagai orang tua. Jadi isu-isu yang ada di luaran kalau pesantren tuh mau uangnya aja, kalau pesantren tuh anak disiksa ini seperti ini, enggak, mohon maaf. Pesantren itu bukan tempatnya membuang anak, pesantren itu tempatnya kita mendidik anak, menanamkan adab, akhlak gitu, mengenal Allah yang penting itu. Karena sebagian dari rezeki yang anak kita dapat itu ada rezeki untuk disekolahkan di tempat yang mengenal Allah, itu ada, harus digaris bawahi ya ayah bunda. Jadi jangan yang mahal, nggak mau di sekolah ini mah mahal segini, nggak ada. Karena mohon maaf, anak itu diberi rezeki sama Allah itu ya untuk kebutuhan dia gitu ya. Sekarang anak saya sekolahnya di sini, ya pasti Allah itu akan titipkan rezekinya yang misalkan memang yang untuk kebutuhannya gitu, ada aja. Nggak usah takut, kalau kata saya mah ringan di bawah usahanya. Anak kitanya soleh gitu, kita tenang, orang tua kasarnya nyari uangnya gitu kan di luaran, terus yang enggak yang bebas bisa keluar masuk, enggak bisa seperti itu. Di sini tuh benar-benar diawasi. Padahal di sini pinggir jalan ya, dulu saya sempat worry nih anak saya bakalan kemana-mana, pinggir jalan, rumah neneknya pun dekat di sini, nggak ada tuh anak saya minta pulang ke neneknya atau kabur gitu ya. Mungkin kan kalau misalkan yang pesantren yang nggak diawasi, nggak diperhatiin, mungkin kan ya Kak, bisa kan kecolongan aja, apalagi deket ini cuman nyebrang jalan, bisa dia ke rumah neneknya. Tapi enggak tuh anak saya. Makanya kan itu kan balik lagi karena memang udah ada dia tanggung jawab. Oh, tanggung jawab saya di sini tuh sekolah gitu kan, tanggung jawab saya di sini tuh untuk belajar ilmu, mengaji gitu. Nggak ada tuh anak saya yang kabur ke rumah neneknya gitu. Bahkan neneknya pun yang kalau nanti Mih kalau mau ketemu gimana ya, Mih kalau mau ketemu nunggu penjengukan bareng saya gitu. Jadi tenang gitu. Saya juga jadi bisa meyakinkan gitu keluarga besar saya, karena memang anak saya kan pertama nih kan, cucu pertama, cicit pertama dari anak pertama ya, dari saya yang mondok itu kan anak saya gitu yang pertama. Jadi mungkin kan kakek neneknya pada worry gitu kan, banyak yang isu-isu yang aneh, yang gak jelas gitu. Bisa dipatahkan dengan ya memang mereka melihat cucunya sehat gitu ya, tidak kurang satu apapun, nambah soleh gitu kan itu yang penting kan. Nggak jadi isu-isu yang banyak yang negatif di luaran sana itu tuh nggak ada di sini. Bener-bener yang tempatnya bersih, nggak ada tuh anak-anak yang kayak jahilnya tuh di luar batas gitu. Kalau di sini masih ya menurut saya ya memang anak-anak seperti itu gitu kan, apalagi ini anak laki-laki gitu.
Mungkin sekian aja gitu dari saya testimoninya buat ayah bunda. Boleh langsung datang ke sini karena KAI standby ya. Kemarin aja kan KAI standby. Ada terus di sini pengasuhnya, enggak yang jam sekolah bubar, enggak ada, Bu. Semua pengasuhnya tidur di sini, jadi bisa diawasi 24 jam gitu. Ada orang terus di sini. Jadi kalau misalkan yang mau cari informasi boleh datang langsung ke sini gitu. Sekian dari saya, Wali Santri Ali Ridho, sekarang kelas 2 di sini, dan alhamdulillah anak saya betah, nggak minta disambang, nggak minta dijenguk gitu. Itu kan tandanya dia udah nyaman di sini gitu. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu testimoninya. Iya. Ibu, gimana sekarang perkembangan Faisal? Alhamdulillah semenjak anak saya pesantrenkan di sini, banyak sekali ilmu yang didapat oleh anak saya, dan alhamdulillah ilmunya berguna bukan hanya untuk dirinya saja tetapi bagi orang lain dan orang banyak. Dan alhamdulillah sekali apa yang diajarkan di sini dia praktekkan juga di lingkungan dan di rumah. Jadi alhamdulillah sekali ya, banyak ilmu, saya nggak bisa menyebutkan satu-satu. Banyak sekali ilmu yang didapat dari sini ke anak saya dan bermanfaat insya Allah ya. Alhamdulillah. Terus kemarin gimana Bu kalau pas liburannya? Liburan kemarin karena liburannya singkat dan sayanya juga kebetulan belum bisa libur, jadi Faisal itu saya minta kemarin teh untuk ngisi ngajar di sekolah juga, bantu-bantu. Jadi apa yang sudah diajarkan di sini saya bilang praktekkan di lingkungan sekolah sini gitu. Dan alhamdulillah dia sudah punya keberanian untuk mengajar dan sudah punya ilmu yang didapat di sini diapresiasikan di sekolah gitu. Jadi sudah punya modal beraninya lah, PD-nya dia tuh udah muncul, PD dulu aja lah ya. dulu aja gitu. Mungkin di sini juga kalau misalkan di sini tidak diajarkan juga ya anak saya juga belum tentu bisa ya, karena di sini sudah diajarkan dan alhamdulillah dia bisa gitu. Jadi ketemu lah Alhamdulillah pas liburan ya. pas liburan, jadi lebih memanfaatkan waktunya untuk kebaikan. Oke, alhamdulillah. Sekarang masukan buat di pondok nih Bu, kira-kira apa? Masukan buat di pondok mungkin segala pembelajaran yang belum didapat lebih ditingkatkan lagi, seperti kayak kalau misalkan sholat berjamaah menjadi imam kan itu udah bisa ya. Kemarin kebetulan saya di sana murid kan udah masuk duluan ya di sana. Saya bilang, Dek, kamu coba pimpin sholat Jumat atau jadi khatibnya. Belum diajarin malah pakainya gitu. Mungkin ya yang seperti itu salah satunya ya. Terus kayaknya yang lainnya udah alhamdulillah lah di sini, alhamdulillah banget semuanya dapat. Ibu, saya ingin bertanya seputar ibu selama di rumah, apakah perkembangan sejak dari Pondok Sirojul-Hikam, gimana Ibu pendapatnya? Alhamdulillah selama di sini alhamdulillah banyak sekali peningkatan, banyak sekali penambahan dari segi adab, dari segi kesopanan alhamdulillah jauh, dari segi pembiasaan ibadah baca Al-Quran alhamdulillah lancar, dari segi sholat 5 waktu juga alhamdulillah tanpa disuruh udah menjalankan, alhamdulillah sih. Baik, kalau menurut pandangan Ibu tentang Pondok Sirojul-Hikam ini kira-kira gimana Bu? Dari yang pasnya pernah Ibu survei beberapa pondok gitu. Alhamdulillah ya di Sirojul-Hikam dari segi sarana prasarana alhamdulillah cukup modern juga lengkap. Terus dari segi kebersihan alhamdulillah bersih, anak-anak nyaman. Dari segi ruang kelas dan kamar juga alat-alatnya juga alhamdulillah cukup. Mungkin Bu, sekian, terima kasih Bu. Ibu, saya ingin menanyakan perihal anak Ibu
dalam belajar di pondok pesantren Sirajul Hikam, ketika di rumah, apakah ada peningkatannya, apakah ada yang kurangnya gitu? Alhamdulillah ada. Bisa disebutkan atau dirasakan gitu? Ya tentang sholatnya alhamdulillah, ngaji juga alhamdulillah, sering ke masjid. Terus ya mau sholat sunatnya iya dijalankan semua. Jadi semuanya aman itu ya? Alhamdulillah. Kalau dalam segi etikanya gimana itu? Ada gitu? Apakah masih segitu-gitunya dari dulu? Apakah ada? Alhamdulillah ada perubahan Kak. Dari gimana ya? Ketika ibu masukkan anak ibu ke pondok Sirajul Hikam, apakah sebelumnya ibu pernah survei ke berbagai daerah gitu? Belum pernah. Belum pernah, langsung kemarin. Alhamdulillah cocok. Cocok. Alhamdulillah. Kalau ibu di pondok ini dalam segi kebersihan, kerapihan ataupun pembelajaran bagaimana Bu? Alhamdulillah bersih, cukup aman ya, kebersihan semua penuhi alhamdulillah. Tiba pembelajaran kata ibu gimana gitu? Bagus. Alhamdulillah. Baik ibu, terima kasih. Iya sama-sama.